Halo semua, perkenalkan nama saya Tonas Krisna Maharani dengan NIM 101604251033. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep perusahaan dagang. Nah, di sini kita akan membahas apa aja sih konsep di dalamnya. Itu yang pertama adalah konsep dasar perusahaan dagang itu sendiri. Lalu yang kedua itu perbedaan perusahaan dagang dan jasa. Lalu FOB, Return of Payment. Lalu yang terakhir adalah laporan keuangan perusahaan dagang. Perusahaan dagang. Apa sih itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah jenis perusahaan yang kegiatan utamanya adalah membeli dan menjual kembali barang dagang. Nah, di sini perusahaan dagang itu sendiri mempunyai dua metode, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Yang dimana metode perpetual sendiri yakni mencatat terus setiap perubahan dalam akun persediaan tanpa harus ada pengecekan fisik terhadap stok outbound tersebut. Dikarenakan perusahaan dapat mengetahui stok yang sebenarnya di lapangan itu dengan mudah berkat ada pencatatan setiap waktu melalui metode perpetual ini. Nah, begitupun sebaliknya. Kalau metode periode ini harus ada pengecekan fisik terhadap persediaan barang dagangan di akhir periode atau stok opnam. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa metode perpetual itu sendiri adalah dicatat secara detail, sedangkan metode periode ini dicatat secara tidak detail. Nah, di sini kita bisa lihat eh, perbedaan antara metode periodik dan metode perpetual. Yang dimana di metode periodik itu sendiri mencatat pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, beban akun pembelian. Sedangkan di perpetual, kalau sedang melakukan transaksi pembelian, kita mencakup semuanya itu menjadi akun persediaan barang dagang. Nah, kalau di periodik juga, kalau ada penjualan, retur penjualan, dan hingga potongan penjualan, itu di Peptool tetap kita masukin di akun penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan. Nah, ketika ada transaksi penjualan, maka diikuti dengan jurnal penambahan HPP. Dan retur penjualan pun juga masuk. Lalu di sini kita bisa lihat perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa itu sendiri, yang dimana perusahaan jasa itu menawarkan jasa dan layanan. Sedangkan kalau perusahaan dagang itu menawarkan produk yang berbentuk fisik gitu. Terus yang kedua tuh proses pemberian layanan kepada pelanggan. Sedangkan kalau perusahaan dagang itu proses bisnis perusahaan dagang melibatkan kegiatan pembelian, penyimpanan, dan penjualan barang. Nah, lalu siklus akuntansi di perusahaan jasa itu sendiri lebih fokus pada pencatatan pendapatan dan biaya layanan. Sedangkan di siklus akuntansi perusahaan dagang tersebut melibatkan proses pencatatan persediaan dan pergerakan barang fisik tersebut. Lalu di sini ada penjelasan tentang free on board atau FOB, suatu perjanjian yang menentukan pada titik mana perpindahan kepemilikan dan tanggung jawab atas suatu barang dari penjual kepada pembeli. Nah, di sini ada dua jenisnya, yaitu FOB destination, yang dimana biaya pengiriman itu ditanggung oleh penjual. Sedangkan FOB shipping point itu biaya pengiriman yang ditanggung oleh pembeli itu sendiri. Oke, lalu ada metode pembayaran berjangka dengan jatuh tempo yang merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli atau yang disebut dengan term of payment. Yang dimana di sini saya akan memberikan contoh 3/20, N/30. Nah, itu cara bacanya gimana? Cara bacanya jika pembeli ini membeli suatu barang akan mendapatkan diskon sebesar 3% dalam kurun waktu 20 hari. Nah, jadi kalau misalnya udah lebih dari 20 hari, dia tidak dikenakan diskon pembelian. Lalu N/30 itu apa? Itu adalah durasi transaksi bisnis atau pembayaran selama 30 hari. Atau ada juga EOM, end of month, yang dimana itu dibayar di akhir bulan. Lalu di sini ada laporan keuangannya tuh, strukturnya tuh apa aja sih? Yang pertama tuh ada jurnal, sebenarnya hampir sama yang kemarin, yakni mencatat berbagai aktivitas transaksi, hal yang perlu dicatat yaitu penjualan dan pembelian barang, lalu laporan pengembalian, dan yang terakhir itu adalah kas keluar dan kas masuk. Lalu yang kedua tuh ada buku besar, yang dimana alat untuk mencatat semua perubahan dalam suatu akun dan terdapat informasi saldo juga. Lalu yang ketiga itu ada neraca saldo, yakni laporan keuangan sistematis yang berisi saldo akhir dari setiap akun-akun transaksi. Dan semua saldo berasal dari buku besar itu tadi. Lalu lanjut
Nah, terima kasih. Sekian penjelasan tentang perusahaan dagang. Sekarang kita akan lanjut ke soal. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Di sini sudah ada COA dari masing-masing akun, sama kayak perusahaan jasa kemarin, cuman di sini saya tambahkan karena kita akan mempelajari perusahaan dagang ya, teman-teman. Nah, di sini sudah ada banyak banget akun COA-nya. Ada penambahan persediaan barang dagang, penjualan barang dagang, retur penjualan, diskon penjualan, harga pokok penjualan, dan beban akun penjualan. Nah, lanjut sini kita akan bikin jurnalnya juga. Sini aku blok dulu. Oke, kurang deh. Kita garisin semuanya, kita rapiin. Baru kita isi di sini ada nomor, tanggal, kayak nomor gak usah deh. Akun debit, akun kredit, debit kreditnya. Di sini keterangannya, di sini akunnya. Nah, lalu kita akan menggunakan rumus sama seperti kemarin, itu tanggal. Ini debit kreditnya kan kita mau langsung munculin debit kredit akun-akun yang tadi dicoba tadi di sini kan. Sama kayak kemarin kita blok dulu, jadi kita nggak perlu capek-capek. Kita ke data validation. Ini list, terus search kita di COA ini. Lalu kita blok. Blok, oke. Nah, ini udah ada. Nah, di sini buat di akun sini kita akan menggunakan rumus if. Ulangin lagi. Dengan nol, maka sorry, sorry. Nah, ini bisa kita kayak. Nah, kalau misalnya udah ada nol kayak gini, berarti udah ada rumusnya ya, teman-teman. Langsung kita panjangin aja ke bawah. Biar langsung otomatis ya. Ini kita langsung tarik aja biar langsung. Nah, nih. Itu udah ada akun-akunnya. Tinggal ditarik kayak gini aja ya tadi ya. Tuh, berarti kalau udah nol nol ini udah ada akun. Udah ada rumusnya, guys. Tanggal. Oke, sudah jadi. Sekarang kita tanggalnya juga kita bisa lebih rapiin lagi. Klik kanan, lalu kita ke format cell. Nah, di sini kita pakai date. Date-nya tuh biar lebih rapi kita pakai yang ini ya, biar enak. Sudah. Itu udah deh. Nanti dia kayak rapi sendiri gitu kayak kemarin. Oke, sekarang kita langsung ke contoh soalnya setelah membuat kolom tadi ya. Di sini kita langsung lihat ada surat pernyataan penyetoran modal kepada pemilik usaha yakni PT Mawar Putih berupa uang tunai sebesar 500 juta. Berarti
Kita langsung tulis aja tanggalnya. Tanggal 1 Desember. Sini kita nulisnya sembarang aja ya teman-teman. Karena dia kan merapihkan sendiri ya. Itu bisa dilihat. Nah, di sini yang bertambah di akun debit itu adalah kasnya itu sendiri. Kemudian akun kreditnya itu modal. Modal ini. Lalu debit kreditnya. Nah, ini kita juga masukin rumusnya juga ya, teman-teman. Sebentar. Ini. Biar dia langsung rapih rupiahnya. Hmm. Oke, kita nggak pakai dua angka di belakang. Oke, 500 juta. Keterangannya di sini kita tulis penyetoran modal oleh modal oleh Pak Eko sebesar 100 juta. Oke, ini juga sama aja. Oke, ke soal berikutnya di sini kita ada kwitansi, berarti di sini kita melakukan pembelian secara tunai ya, teman-teman. Nah, di sini kita melakukan pembelian secara tunai pada tanggal 2 Desember. Sama itu berarti kalau misalnya kita di sini kita bisa melihat bahwa kita membeli perlengkapan berupa kursi, rak buku, dan sapu. Di sini jumlahnya sebesar 5 juta. Berarti di sini kita di sisi debit yang bertambah itu perlengkapan dan yang berkurang itu kas. Karena apa? Karena kita melakukan pembelian secara tunai, bukan secara kredit. Jadi kas kita yang berkurang. Kok nggak mau? Oke, sebesar 5 juta. Di sini kita tulis pembelian perlengkapan kantor. Lalu soal berikutnya, di sini kita mendapatkan invoice, berarti di sini kita melakukan pembelian secara kredit ya teman-teman dari PT Melati kepada PT kita sendiri, yakni berupa power bank dan speaker dengan harga 5 juta dan 500, total 15 juta dan 30 juta, jadi totalnya 45 juta. Nah, di situ dilakukan pada tanggal 3 Desember. Nah, di sini akun apa yang didebit, yakni akun persediaan kita bertambah dan utang kita pun juga bertambah. Kenapa utang kita bertambah? Karena kita memiliki kewajiban untuk membayar kepada pihak lain. Persediaan utang usaha sebesar 45 juta. Ini kita kasih keterangan
DPT Melati. Oke, sudah. Lalu di soal berikutnya kita mendapatkan retur pembelian yang dimana eh, barang barang dagang kita yang sudah kita beli itu nih sudah rusak, pengembalian akan barang rusak. Nah, di sini kita kepada PT Melati tadi yang di atas sebesar 7.500.000 itu berupa speaker dengan harga 500. Gitu. Itu dilakukan pada tanggal 5 Desember. Langsung tulis aja di sini otomatis utang usaha kita berkurang karena persediaan kita juga berkurang. Tuh. Di sini berarti yang berkurang itu persediaannya. Karena kita kan tadi sudah mendapatkan barang, tapi barang itu rusak. Itu sebesar 7.500.000. Ini, nah, vektor pembelian. Dan, oke. Bentar. Oke, di soal selanjutnya kita di sini mendapatkan invoice. Kalau udah surat jalan, nah di sini ada barcode bahwa kita akan melakukan pengiriman dengan metode FOB shipping point. Nah, yang dimana di sini ada kita melakukan pembelian secara kredit. Nah, sudah jelas dengan syarat pembayaran N/30. Nah, itu dilakukan pada tanggal 8 Desember. Nah, berarti kita di akun sisi debitnya itu menambah akun persediaan. Nah, semua pembelian dalam metode Preptool ini pasti menggunakan akun persediaan karena kita jadikan satu semua ya, teman. Sini berarti yang bertambah di akun kredit itu adalah utang usaha. Karena apa? Karena kita punya berarti ini utang utang usaha ya, guys. Punya kewajiban untuk membayar ke pihak lain gitu. Nah, ini sudah. Lalu akun yang debit lagi itu adalah persediaan. Karena apa? Karena kita melakukan pengiriman dengan FOB shipping point yang di mana itu kita yang bayar gitu teman-teman sebagai penjual, sebagai pembeli gitu. Ya, ulang-ulang. Oke, di soal selanjutnya, di sini kita Oke, di soal selanjutnya kita mendapatkan invoice lalu ada surat jalan dan barcode bahwa kita melakukan pengiriman ya teman-teman. Yang dimana kita mendapatkan invoice berarti kita melakukan pembelian secara kredit lagi nih, secara utang lagi. Nah, di sini sudah jelas dengan syarat pembayaran N/30. Nah, itu dilakukan pada tanggal 8 Desember 2025. Nah, di akun sisi debitnya itu sendiri adalah persediaan di mana kita telah melakukan pembelian. Jadi, persediaan kita bertambah dan utang dagang kita juga bertambah. Karena kita melakukan utang kepada pihak lain, sedangkan ya utang dagang. Nah, ini dia.
Nah, kenapa utang dagang? Karena kita membeli barang dagang kita secara kredit. Lalu di sisi debit, apalagi yang bertambah, yaitu persediaan, yang dimana kita di sini melakukan pengiriman dengan syarat FOB shipping point, yang dimana FOB shipping point itu sendiri adalah kita sebagai pembeli itu sendiri yang menanggung jawab semua biaya-biayanya. Berarti ini sebesar 100.000 biayanya. Sekarang kita tulis persediaan. Nah, kenapa masuk akun persediaan? Karena di metode preptual ini kita melakukan pembelian semuanya seperti apa namanya retur pembelian, terus kayak ini kan retur pembelian tadi persediaan barang dagang kan kita pakai akunnya, terus kayak pengiriman ini tadi itu kita pakai akun persediaan barang dagang semua di metode preptual ini. Persediaan, lalu yang berkurang di sisi kredit itu adalah kas. Nah, di sini persediaan barang dagang itu tadi sebesar 25 juta. Lalu di persediaan barangnya sini 100.000 ya tadi. Nih 100.000 dapat dari mana? Nih 100.000 dapat biaya pengiriman kita mendapatkan 100.000. Di sini pembelian secara kredit ke PT Matahari. Matahari. Pengiriman shipping point. Ini sama aja tanggalnya. Oke, lanjut. Kita di sini mendapatkan kwitansi lagi, yang dimana ini dilakukan pada tanggal 10 Desember 2025 dari PT Melati ke Mawar Putih, yakni pelunasan hutang atas pembelian barang dagang yang sudah dibeli pada tanggal 3 Desember 2025 tadi. Oh ya, tadi kita melakukan utang usaha nih kepada PT Melati ini. Nah, di sini sejumlah 37.500.000. Nah, kenapa 30.500.000? Karena kita sudah ada return penjualan ya. Jadi 45 dikurang 7.500.000 jadi hasilnya 30.500.000. Nah, tetapi kita tidak membayar penuh nih 30.500.000 karena apa? Karena di sini kita mendapatkan diskon sebesar 750.000 nih. Jadi 2 2% kali 37.500. Jadinya diskonnya itu sebesar 36.750. Nah, ini yang dibayarkan. Nah, jadi dia mendapatkan potongan harga sebesar 750. Nah, kenapa dia dapat diskon? Karena dia belum jatuh temponya nih, belum jatuh tempo sampai 10 hari, sampai lewat 10 hari gitu. Nah, jadi di sini kita langsung aja tulis ini dilakukan pada tanggal 10 Desember. Nah, berarti akunnya itu yang akun debitnya tuh ya utang usaha. Karena apa? Utang dagang, sorry. Karena apa? Karena dia sudah melakukan pembayaran nih, berarti utangnya udah nggak ada gitu. Oh, di sini persediaan kita, di sini akun persediaan ya yang di kreditnya ini. Karena apa? Karena itu tadi kalau di metode perpetual ini segala jenis pembelian kayak potongan harga, diskon itu tadi, terus kayak pengiriman,
terus retur pembelian, itu semua masuk ke dalam akun persediaan barang dagang. Nah, jadi di diskon atau potongan ini kita menggunakan akun persediaan barang dagang. Nah, lalu di sini kita isi kas yang kita bayar setelah dipotong oleh diskon tadi. Nah, jadi di sini utang dagangnya sebesar 37.500. Lalu persediaan barang dagangnya tadi berapa? Ini ya 750. Ingat, persediaan itu jangan bingung. Itu adalah diskon atau potongan harganya karena ini kita memakai metode perpetual. Lalu kasnya adalah sebesar 36.750. Oke. Nah, di sini kita kasih keterangan yakni pelunasan utang yang dibeli pada Desember PT ke soal berikutnya. Sini ada invoice lagi nih teman-teman, invoice. Terus ada surat jalannya juga, terus ada penjelasan barcode bahwa kita telah melakukan apa pengiriman. Nah, di sini dari PT Kambuja ke Pamor Putih. Nah, di sini berarti kita melakukan pembelian lagi nih secara kredit. Nih, dilakukan pada tanggal 12 Desember 2025. Nah, di sini kita membeli mouse televisi sebesar harganya 500 dan 30 juta. Jadi jumlahnya sebesar 33 juta. Di sini kita melakukan pengiriman dengan FOB Destination. Nah, yang dimana berarti biaya pengiriman ini tidak kita tanggung ya. Jadi yang menanggung ini adalah pihak penjual itu sendiri. Karena kita pembeli, jadi kita tidak menanggung apa-apa dalam pengiriman ini. Nah, jadi yang kita catat adalah hanya akun persediaan tadi karena kita udah membeli barang dagang dan utang dagang kita kepada PT Kamboja. Nah, karena apa? Karena kita tidak menanggung biaya pengiriman. Jadi kita tidak menulis persediaan seperti kayak di atas tadi ya. Sorry, ini persediaan yang pertama. Persediaan. Nih. Terus ini utang dagang. Nah, ini sebesar 33 juta. Banyak kan? Pembelian secara kredit kepada PT Kamboja. Oke, lanjut. Ini sih sudah ada surat jalannya. Kita tidak perlu untuk menulis atau mencatatnya ya teman-teman. Nah, di sini kita dapat lagi tagihan listrik dari PLN Perseroan Malang kepada PT Muar Putih. Nah, ini totalnya. Jadi di sini ini ditagih pada tanggal 12. Tanggal 15 bulan 12 2025. Berarti di sini kita tulis
Berarti yang bertambah itu beban-beban ya, teman-teman. Beban listrik. Dan kasnya berkurang sebesar 1.800.000. Hmm, pembayaran beban listrik. Oke, lanjut. Di sini kita memiliki kwitansi lagi nih dari PT Matahari kepada PT Mawar Putih, yakni keterangannya pelunasan hutang atas pembelian barang dagang yang sudah dibeli pada tanggal 8 Desember. Oh, ini nih, kita melakukan kita melakukan utang lagi ya pada tanggal 8 Desember tadi. Nah, sedangkan ini kita melakukan pelunasan nih sebesar 25 juta. Nah, karena di sini nggak ada diskon, jadi kita tetap membayar 25 juta tadi ya, teman-teman. Di soal juga tadi nggak ada diskonnya, cuman syarat transaksi pembayarannya tuh jatuh temponya sampai 30 hari. Jadi di sini kita tulis ini dilakukan pada tanggal 19 Desember. Jadi di sini di akun debitnya itu adalah utang dagang. Utang dagangnya tuh berkurang karena kita udah membayar tadi ya. Dan kasnya berkurang karena kita membayar utang tadi sebesar 25 juta. Sini kita tulis pelunasan hutang pada tanggal 8 Desember kepada PT Matahari. Nah, lanjut ke soal berikutnya, yakni kita memberikan invoice kepada PT Mawar Putih yang dimana mereka membeli barang dagang kita itu secara kredit sebesar 52 juta, yakni televisi dan speaker. Nah, di sini dilakukan transaksinya pada tanggal 20 Desember, kita tulis 20 Desember, di bawahnya juga 20 Desember. Lalu di sini kita menggunakan akun piutang. Karena apa? Karena pihak lain memiliki kewajiban untuk membayar kita karena kita telah memberikan barang dagangan kita kepada pihak pembeli. Lalu di sisi kredit itu kita memasukkan akun penjualan. Karena kita telah tadi melakukan penjualan dan di sisi debitnya itu kita masukkan 52 juta. Di sisi kreditnya pun juga kita masukkan 52 juta. Lalu di sisi lain, kita juga memasukkan harga pokok penjualan tersebut nih. Karena apa? Karena kita telah mengeluarkan barang dagangan kita, itu kita harus menulisnya dengan. Nah, selanjutnya kita akan membuat akun harga pokok penjualan karena apa? Karena ini adalah bukti bahwa di mana eh, berapa harga barang yang pertama atau awal kita beli gitu. Berarti kita di sini menggunakan harga pokok penjualan. Lalu di sisi kreditnya kita menggunakan akun persediaan ya. Persediaan kita berkurang ya karena kita telah melakukan penjualan tadi. Di sini kita masukkan angka yang ini nih, yang dari bukti pengeluaran barang kita nih, sebesar 37 juta. 37 juta. Di sini kita tulis
penjualan secara kredit kepada toko anggrek. Oke, ini sama, sorry. Lalu di sini ada bukti retur pembelian nih sebesar 5 juta dari toko anggrek tadi nih di atas. Nah, di sini berarti itu dilakukan pada tanggal 22 Desember. 22 Desember 2025 ini sama. Yang dimana di sini kita akan memasukkan akun retur penjualan ya. Lalu di sisi kredit nih kita memasukkan akun piutang. Piutangnya berkurang karena dia telah mereturn sebagian barang dagang yang dia beli kepada pihak kita. Di sini sebesar 5 juta. Nah, lalu setiap return, kalau di metode Preptol ini pasti kita menggunakan lagi nih yang namanya persediaan dan harga pokok penjualan. Nah, di sini kita di sisi kredit kita memakai harga pokok penjualan. Nah, pokoknya gitu ya teman-teman. Kalau misalkan kita melakukan penjualan, maka eh, harga pokok penjualan itu pasti berada di sisi debit, sedangkan persediaan itu di sisi kredit. Nah, sedangkan ketika ada yang melakukan retur eh, penjualan kita tadi nih, nah berarti eh, keterbalikan sebaliknya gitu. Berarti persediaan barang dagangnya yang di debit dan harga pokok penjualannya itu yang di kredit. Nah, di sini kita langsung aja masukin persediaan barangnya tadi. Itu kan 5 juta nih berbentuk berupa speaker. Nah, kita lihat nih di speaker. Berapa sih HPP-nya? Oh, 2.500.000. Jadi kita tulis di sini sebesar 2.500.000. Nah, itu penjualan dari toko anggrek. Oke. 22 Desember. Oke, lanjut ke soal berikutnya, yakni kita memberikan invoice kepada toko Tulip, yakni berupa jam tangan dan sound system sebesar 43 juta dengan pengiriman FOB destination. Berarti kita yang bayar sih ya sebagai penjual. Nah, di sini cara pembayarannya sudah tertera jelas yaitu N/30. Berarti mereka melakukan pembelian secara kredit. Di sini ada surat jalannya juga. Lalu ada eh, apa namanya keterangan barcode bahwa ini akan dilakukan pengiriman nantinya. Nah, ini dilakukan pada tanggal 23 Desember. Nah, di sini kita menggunakan akun piutang ya karena dia tadi masih kredit. Lalu ada akun penjualan karena kita telah menjual sebagian persediaan kita. Lalu di sini ada harga pokok penjualannya.
ingat kalau misalnya kita menjual, kalau misalnya orang itu lagi membeli kepada barang kita, berarti HPP duluan baru persediaan. HPP di kredit, persediaan di kredit. HPP di debit, persediaan di kredit. Tuh, karena persediaan kan berkurang ya. Lalu di sini ada beban angkut penjualan ya, karena tadi ada FOB destination. Sini kas kita yang berkurang. Di sini piutangnya sebesar berapa tadi? 43 juta. Lalu HPP-nya tadi 27 juta. Oke, lalu ada beban angkut penjualannya tadi yang ditanggung oleh kita itu sebesar mana kelewatan? 150.000. Mhm. Penjualan secara kredit kepada toko tulip. Penjualan toko tulip. Oke. Oke, selanjutnya kita memberikan kwitansi kepada toko anggrek yang sudah melakukan pemesanan hutang atas pembelian barang yang sudah dibeli pada tanggal 20 Desember. 20 Desember. Ini ya tadi ya, nih kepada toko anggrek. Oh, ini ya. Nah, sebesar 47 juta. Sorry, 47 juta. Nah, kenapa jadi 45.950.000? Karena ini ada pemotongan diskon ya. Pemotongan harga sebesar 1.410.000. Nih, jangan jatuh temponya itu sampai 10 hari. Dia mendapatkan diskon sebesar 3%. Jadi 47 dikurang sebesar 1.410 tuh hasilnya 45.590.000. Nah, kenapa dia tadi ini mana tanggal 20 dia tuh kan aslinya piutangnya 52 juta. Nah, kenapa jadi 47 juta? Karena di sini ada retur penjualan sebesar 5 juta. Jadi 52 juta dikurang sebesar 5 juta, jadi sisanya sisa utang terhadap PT Mawar Putih yaitu PT Tersindi itu sebesar 47 juta. Dikarenakan ada retur penjualan tadi. Nah, itu dikurang jadi 5 nih yang ini 52 juta. Oke, aku zoom. Sorry, sorry. 52 juta nih kan. 52 juta dikurang sama 5 juta ini. Nah, karena di situ dia melakukan retur penjualan terhadap toko anggrek tadi. Oke, di sini kita catat tanggal 24 Desember. Sini kita memasukkan akun kas karena kita telah menerima ya pelunasan. Lalu di sini ada diskon penjualannya juga kita masukin.
Lalu di sisi kredit itu ada piutang dagangnya berkurang ya karena dia sudah membayar tadi. Ini sebesar kasnya sebesar 47 ya. Kita pakai yang belum dipotong. Lalu itu diskonnya itu kita masukin sebesar 1.410.000. Nah, lalu di sini kita kurangin 45.590.000. Kita tulis aja pelunasan hutang pada tanggal tanggal 20 oleh toko anggrek. Toko anggrek. Ini kita samain aja, samain di bawah seterusnya. Udah, terus di soal selanjutnya ini, oh ini kita lupa nih. Soal selanjutnya di sini kita ditagih oleh CV Media Malang, Media Hati Malang, yang dimana di sini kita mempunyai beban jasa pemasangan iklan nih sebesar 1.300.000 yang dilakukan yang dalam periode Desember 2025 ini, berarti beberapa bulan ini ya. Itu jatuh temponya pada tanggal 25 Desember 2025. Di sini berarti kita masukkan akun beban, beban iklan. Mana beban iklan? Ini beban iklan. Dan kas sebesar 1.300.000. Pembayaran beban iklan. Sudah, lalu selanjutnya di sini ada kwitansi lagi. Kita memberikan kwitansi kepada toko Dahlia yang dimana mereka telah memberi unit kita atau barang kita itu sound system 1 dengan jumlahnya 13 juta. Berarti dia ini belinya cash ya teman-teman. Ini dilakukan pada tanggal 26 Desember. Eh, 26 Desember. Sini kita akan masukkan akun kas lalu penjualan. Nah, kalau misalnya penjualan pasti ada dong. Nih bukti pengeluaran barangnya yang dimana kita akan pakai dalam pencatatan HPP kita nih. Nah, di sini kita masukin akun harga pokok penjualannya, lalu persediaannya pun berkurang di kredit. Oke. Di sini kasnya sebesar 13 juta. Lalu harga pokok penjualannya tadi 8 juta. Nah, lalu ini udah semuanya. Udah semuanya. Di sini kita kasih keterangan pembelian barang secara tunai oleh toko Dahlia. Oke, sudah. Lalu
Di sini kita memberikan kwitansi lagi terhadap toko tulip karena telah melakukan hutang atas pembelian barang dagang yang sudah dibeli pada tanggal 23 Desember. Nah, ini dilakukan pada tanggal 26 Desember nih. Nah, di sini dia nggak ada diskon, cuma jatuh tempo doang, itu sebesar 43 juta. 26 Desember. Berarti sini kas lalu piutangnya berkurang. Itu sebesar 43 juta. Yaitu pelunasan hutang pada tanggal 23 Desember 2025 oleh toko tulip. Oke, selanjutnya ini yang terakhir yakni pembayaran beban gaji karyawan. Ini ada Isabel ya menjadi manajer administrasi. Di sini ada gaji pokok, tunjangan jabatan, dan bonus target. Nah, di sini totalnya yakni sebesar 6 juta ya kita akan bayar beban gajinya. Itu dilakukan pada tanggal 31 Desember. Ini berarti beban gaji dan kasih akunnya. Eh, terbalik. Beban gaji di debit dan kas di kredit sebesar 6 juta. Pembayaran beban gaji. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan beralih ke buku besar. Oke, setelah kita membuat jurnal umum, kita akan melakukan proses lagi membuat buku besar. Nah, yang dimana ini kita sudah lihat, kalau jurnalnya udah semuanya ya, kita bisa lihat buku besar. Ini kita menggunakan kayak kemarin lagi ya, seperti video-video saya sebelumnya, ini dimana kita menggunakan data. Gimana sih? Oke, setelah kita membuat jurnal, kita akan membuat proses buku besar. Nah, di sini kita akan menggunakan pivot table lagi ya, seperti sama dengan video-video saya sebelumnya. Menggunakan pivot table dengan menggunakan table range dari jurnal. Nah, di sini kita langsung blok aja semuanya. Nah, kalau saya suka dilebihin karena apa? Kalau misalnya kita melakukan transaksi baru lagi tuh bisa ke update sendirinya begitu. Oke. Nanti kita tinggal cantumin aja apa aja yang mau kita tampilkan karena kita mau membuat buku besar. Jadi kita em, eh, karena kita membuat buku besar kan itu harus masing-masing akun ya kita pisah-pisahkan. Jadi ini kita masukkan akunnya dari rows ke filters. Oke, udah jadi. Oke, karena kita di sini akan menggunakan buku besar dengan masing-masing saldonya, jadi di sini kita akan menambahkan rumus calculated field yang ada di sini. Terus saja kredit yang dimana if credit
eh sorry sorry, if kredit lebih besar daripada akun debit, maka kredit kurangi debit. Jika tidak, maka nol. Eh, Lebihan. Oke, selanjutnya kita cari yang debit. Sama if dalam kurung debit, debit kredit dulu dong. Nah, yang mana kita tahu bahwa kalau di pembuatan buku besar itu kita akan membutuhkan saldo dari setiap masing-masing akun. Nah, di sini kita akan membuat dengan rumus calculated field yang dimana kita akan membuat saldo debitnya dulu. Sama kayak kemarin, jika debit lebih besar, eh, lebih besar daripada kredit, maka debit kurangi kredit. Jika tidak, maka nol. Oke. Terus kita buat yang kreditnya lagi. Sama kebalikannya. Jika kredit lebih besar daripada debit, maka kredit kurangi debit. Jika tidak, maka nol. Oke, di sini kita tinggal namain aja saldo debit. Di sini saldo kredit. Di sini kita langsung kayak tinggal pilah-pilah aja. Sekarang kita di sini mau akun kas aja nih. Nah, ini udah total. Oh ya, belum. Kita matiin dulu subtotalnya. Nah, ini udah. Nah, di sini sebaiknya kita membuat buku besar itu ke samping ya, teman-teman. Biar kalau misalkan nanti kesan kita ada ketambahan transaksi, itu nggak tabrakan ke bawahnya gitu. Kayak biar lebih rapi aja sih. Kalau misalkan ke samping, di sini kita tinggal em, copy aja. Copy aja. Ini kas sudah. Terus, apa lagi yang belum? Piutang. Pas sudah, selanjutnya piutang. Hmm. Pengen aja dulu. Sampingnya.
tinggal rapiin aja. Piutang tadi udah. Terus perlengkapan. Lalu ada bis perlengkapan, ada persediaan. Lalu ada utang dagang. Lalu ada modal. Lalu ada penjualan. Lalu ada retur penjualan. Lalu ada diskon penjualan. Terus ada harga pokok penjualan. Terus ada apa lagi? Beban listrik. Di sini masih ada akun lagi. Kita copy lagi. Di sini beban listrik, lalu ada beban iklan, ada beban gaji, lalu yang terakhir ada beban angkut penjualan. Oh ya, berapa ya sih? Ada tiga. Piutang penjualan, penjualan, harga pokok penjualan, persediaan, beban akun penjualan. Nah, lalu yang terakhir ini ada beban angkut penjualan. Oke, selesai. Udah semua. Membuat buku besarnya selanjutnya kita akan membuat neraca saldo. Nah, di neraca saldo ini kita hanya cukup mengopi lagi pivot table-nya. Kita tempel di sini. Nah, di sini kita lihat. Oke, langsung kita. Nah, setelah ini kita langsung ke pivot table analyze-nya, lalu kita ke field list-nya. Di sini kita karena kita membuat neraca saldo itu kan buat semua akunnya, jadi kita pindahin dari filters ke rows-nya. Kita di sini buang apa yang nggak kita perlu. Kita nggak perlu tanggal, kita yang perlu debit kredit, keterangannya nggak usah. Nah, ini doang nih.
Oke, ini udah neraca saldo. Terus grand totalnya kita hilangin aja. Nah, di sini kita langsung jumlahin. Nah, selanjutnya buat yang ini kita cukup hide aja debit kreditnya. Oke, selanjutnya kita akan tinggal mengesamkan aja, menambahkan aja total semuanya. Ini tinggal ditambah, terus tarik ini. Oke, ini balance ya. Nah, buat lebih rapi, kita akan menambah di sini. Kita akan rapiin dulu kotaknya. Ini usah. Oke, kita kosongin dulu ini. Oke, biar rapi, kita juga kasih rupiah aja di sini. Hmm, oke, di sini kita kasih warna biar kelihatan. Sini kita tulis neraca saldo PT Mawar Putih periode 31 Desember 2025. 2025. Oke, ini neraca saldonya sudah jadi. Ya, selanjutnya kita akan membuat laporan laba rugi. Nah, di sini kita langsung buat aja kolomnya. Oh, ini. Laporan laba rugi. PT Mawar Putih periode 31 Desember 2025. Nah, di sini kita akan melihat dari penjualan dulu ya. Penjualan. Penjualan. Nah, di sini penjualan. Ini kalau misalnya kita mau melihat dari semua masing-masing, kita mau nyari akun apa aja nih. Nah, di sini kita pakai yang kayak yang jurnal yang kemarin, itu kita nyari di data validation, di mana kita bisa langsung dapat semua nih. Kita tinggal blok aja nih semua, lalu oke, nah ini udah ada. Nah, itu kita yang pertama itu penjualan. Lalu ada retur penjualan, lalu ada diskon penjualan. Oh ya teman-teman, di sini aku mau ngasih tahu dulu, saya mau ngasih tahu dulu kalau misalkan ada rumus ya. Sini saya akan kasih kalau mau mencari laba bersih, bersih itu rumusnya penjualan bersih dikurangi HPP. Sedangkan kalau mencari penjualan bersih itu penjualan dikurangi retur penjualan dikurangi dikurangi diskon penjualan. Lalu kalau misalnya kita mau cari laba bersih, tadi sorry, tadi laba kotor ya teman-teman. Laba kotor. Nah, sekarang mau cari laba bersih. Itu laba kotor dikurangi beban operasional. Ini nih. Nah, ini rumusnya ya, teman-teman. Ini, sorry, ini kedobel. Ini kita hapus saja.
Nah, ini nih, laba kotor. Kalau mencari laba kotor itu penjualan bersih dikurangi sama HPP, lalu penjualan bersih dikurangi, kalau misalnya mencari penjualan bersih itu penjualan dikurangi retur, penjualan dikurangi diskon penjualan. Lalu kalau misalnya mencari laba bersih, itu laba kotor dikurangi dengan beban operasional. Oke, ini kita highlight aja. Nah, di sini kita langsung masukin angka atau rumus ya. Kita di sini menggunakan rumus sum if. Sum if jika saya mau mengambil data dari sini melalui data yang kita mau, lalu kita pilih dari saldo debitnya dulu, lalu kita tutup kurung, lalu tambah, lalu sum if lagi. Kita ulangi lagi seperti ini. Lalu penjualan barang dagang, lalu di sisi kredit. Nah, ini kalau misalnya mau lebih rapi, kita tinggal ubah ke rupiah semua ya, teman-teman. Di sini, sorry. Nah, ini tinggal tarik deh. Nah, kalau misalkan mau diubah itu tinggal dikat aja, biar digeser biar lebih rapih. Nah, di sini kita akan mencari totalnya nih dari semua penjualan. Nah, di sini kita tinggal jumlahin penjualan barang dagang dikurangi dengan retur penjualan, lalu dikurangi dengan diskon penjualan. Ini hasil segini. Lalu, selanjutnya kita akan mencari HPP. Nah, di sini kita cari. Oh, ini kita tinggal copy paste aja rumusnya. Oh ya, sebelumnya kita harus string dulu ya, teman-teman. Sorry, biar rumusnya nggak lari. Oke, ulangin dulu. Kita string dulu. Kita string dulu rumusnya itu di hurufnya saja. Nih, di depan-depannya saja. Kita string semuanya. Yes, kita string. Oke, selesai. Nah, habis itu kita setelah mencari HPP, kita mencari laba kotornya nih. Berapa? Nah, ini kita geser aja ya. Nah, di sini kita tinggal jumlahin. Ini kurang hasil penjualan tadi dikurang dengan HPP-nya. Nah, ini adalah laba kotornya, teman-teman. Nah, ini ya. Ini penjualan bersih. Jadi, ini tuh penjualan bersihnya. Nah, ini penjualan bersih sesuai dengan rumus kita tadi ya. Kalau misalnya cari laba kotor itu penjualan bersih dikurangi dengan HPP. Nah, ini 1.550 dikurangi dengan 69.500.000 ini hasilnya. Kita buat dulu. Nah, lalu selanjutnya kita akan mencari beban-beban nih, teman-teman. Beban-beban. Nah, di sini ada beban apa aja sih? Ada beban listrik, ada beban iklan, ada beban gaji, terus yang terakhir ada beban angkut penjualan. Nah, ini kita tinggal copy paste lagi rumusnya. Nih, tinggal tarik. Ini udah sesuai. Lalu di sini kita akan menjumlahkan total bebannya tuh berapa. Tinggal kita tambah 9.250. Nah, setelah itu kita dapat nih laba bersihnya berapa. Yakni laba kotor dikurangi dengan beban-beban operasional. Ya, seperti dengan rumus yang tadi saya kasih. Tinggal, tara, ini hasilnya. Oke, sekarang kita tinggal rapiin. Kita buat semuanya. Ini kita ubah deh kayaknya. Karena ini biar seiras gitu gambarnya. Gambarnya warnanya. Sorry, yang mana ya? Duh, yang mana ya? Jangan angkanya dong. Ini. Nah,
Oh, bisa ternyata. Oke. Ini kita juga ganti dengan warna ini. Oke, biar rapi. Lalu setelah itu kita akan mencari perubahan modal. Lalu di sini kita akan membuat laporan perubahan modal. Nah, kita buat saja di bawahnya. Nih, laporan perubahan, perubahan modal. PT Mawar Putih. Lebih periode 31 Desember. Sini biar kita bisa mudah melihat datanya, tinggal kita jadiin kayak data validation tadi. Search-nya kita dapat dari sini. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat modalnya tuh berapa. Nah, ini kita tinggal turunin aja. Oh, kita pakai ini. Ini kita menggunakan rumus lagi, yaitu sum if. Nah, dari sini, dari situ, kita dari sisi modal, lalu kita blok lagi bagian debit, tutup kurung, habis itu sum if lagi, di bagian range tadi, lalu ke bagian modal tadi, habis itu sini ke bagian kredit. Terus tutup. Tara, di modal, lalu laba bersihnya. Nah, lalu di sini, karena di sini nggak ada price, ya, jadi kita nggak usah masukin. Kita langsung, nah karena di sini, apa namanya, karena di sini kita mendapatkan laba, jadi kita, apa namanya, kita menulis di sini dengan kenaikan. Kalau dia rugi, berarti dia penurunan. Kenaikannya tuh berapa? Nah, kenaikannya tuh ini. Nah, 22.840. Nah, kalau misalnya dia ada price, dia pasti dikurangin di sini, teman-teman. Kurangin di sini maksudnya. Terus kita tuh sini modal akhirnya, Tuan Eko. Tuan Eko. Nah, di sini totalnya modal ditambah kenaikan tadi. Nah, ini hasilnya. Kita buat dulu. Oke, tinggal kita rapiin. Oke, sudah rapi. Oke, sudah. Hey, ini laporan perubahan modalnya. Kita ubah jadi kayak ini di sini. Terus, ini di sini. Oke, kan laporan perubahan modalnya. Lalu selanjutnya itu laporan posisi keuangan. Nah, lanjut kita ke laporan posisi keuangan. Nah, di sini kita pertama-tama kita akan menulis aset terlebih dahulu. Ah, Gini, kita bikin dulu laporannya. Sorry, PT Mawar Putih periode 31 Desember 2025. Di sini kita menggunakan tadi kayak data validation tadi. Kita tulis aset dulu.
Kita mencari aset dulu ya. Nah, di sini kita menggunakan data validation. Sini kita dari sini. Oke. Nah, langsung kita masukin. Tuh ada kas, terus ada piutang, lalu ada perlengkapan, lalu yang terakhir adalah persediaan barang dagang. Nah, di sini kita masukin lagi sama kayak tadi, sum if ya. Sum if, lalu ya yang ini, lalu dari sisi kreditnya dulu, debitnya dulu. Oke, lalu ditambah, terus sum if lagi. Terus tabelnya sama, lalu kas lagi, lalu dari sisi kredit. Nah, sudah. Nah, ini kita bikin jadi kredit lagi kayak tadi. Sorry. Hmm. Ini tinggal kita tarik aja. Nah, ini piutangnya nggak ada ya, sama. Oke, habis itu kita tinggal totalin aja nih asetnya. Total aset. Sorry. Di sini kita tinggal sum in. Nah, ini tada, ini hasilnya. Lalu seterusnya kita cari liabilitas. Liabilitas dan ekuitas. Nah, liabilitasnya sendiri itu ada utang dagang. Utang dagang. Utang dagang di sini. Nah, di sini utang dagangnya sebesar 33 juta. Lalu ekuitasnya itu sendiri itu adalah modal sebesar tadi nih di bawah 52 juta. Nah, udah. Sini kita tinggal totalin total liabilitas dan ekuitas. Tinggal jumlahin total sorry. Utang dagang dengan modal. Nah, oke, sama ya nih. Atas bawah hasil dari total aset dan total liabilitas balance atau sama. Oke, nah cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.